Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat kami dengan judul Penguatan Sistem Keuangan Koperasi Ngudi Makmur menuju Tata Kelola Koperasi yang Baik. Tim pengabdian di sini saya Alni Rahmawati dan Sri Handari Wahyuningsih. Profil dari pengabdian di sini yaitu Koperasi Produsen Ngudi Makmur, di mana jumlah anggota Koperasi Ngudi Makmur ini sebanyak 170 anggota dengan jenis produk yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah produk utama bawang merah baik pembibitan maupun panen bawang merah. Yang kedua adalah produk pendukung yaitu cabai merah, berbagai jenis pupuk, pakan ternak, dan lem perekat. Sedangkan kondisi dari Koperasi Ngudi Makmur ini, yang pertama bahwa administrasi organisasi yang masih kurang tertata dengan baik, dan hal ini juga menimbulkan bahwa pencatatan keuangan yang masih sangat manual sehingga sering terjadi pergeseran-pergeseran dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas ini juga masih terjadi pergeseran khususnya pada transaksi jual beli. Kadang-kadang belum sinkron antara kegiatan jual beli yang sebenarnya dengan yang tertulis pada kwitansi. Bagian administrasi pembukuan ini juga belum bisa melakukan pengarsipan atau pendokumentasian dari dokumen kode dokumen ini dengan baik karena mereka belum memahami bagaimana cara melakukan pengarsipan yang tertata dan rapi. Tujuan pengabdian yang kita lakukan ini ada 3. Yang pertama, dengan latar belakang tadi bahwa kita melakukan pengelolaan administrasi pembukuan yang terstandarisasi, yang kedua merancang sistem keuangan secara terpadu, dan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi pengurus pengelola staf melalui pelatihan dan pendampingan. Sedangkan output pengabdian ini yang pertama adalah SOP keuangan dan SOP pengarsipan pembukuan. Sedangkan output yang kedua adalah sistem keuangan terpadu dan penerbitan kwitansi pembayaran, yaitu untuk transaksi jual beli produk. Sedangkan output yang ketiga adalah staf dapat mengoperasikan sistem keuangan sederhana dan dapat melakukan penataan administrasi pembukuan. Metode pelaksanaan yang kita lakukan untuk mencapai pada output tersebut, yang pertama adalah focus group discussion, kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan, yang ketiga adalah perancangan sistem keuangan terpadu, keempat adalah pelatihan dan pendampingan, kelima adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Sedangkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output tersebut ada 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini penjelasan tentang tahapan program bersama mitra yaitu dari pengelola, pengurus, dan staf. Sedangkan tahap yang kedua, tahap pelaksanaan yang kita lakukan dari metode FGD ini, yang pertama yaitu membuat SOP, baik SOP administrasi pembukuan dan keuangan, di mana SOP ini agar kegiatan yang dilakukan oleh staf yang ada di koperasi tersebut bisa terstandarisasi. Yang kedua adalah merancang sistem keuangan secara terpadu sehingga penyusunan laporan keuangannya bisa lengkap dan baik. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan baik dari administrasi dan keuangan sehingga para staf ini bisa memahami tentang keuangan atau pencatatan keuangan yang ada di Koperasi Ngudi Makmur. Tahap akhir dari kegiatan yang kita lakukan yang pertama adalah tahap evaluasi program. Tahap evaluasi ini kita lakukan dengan wawancara dengan mitra, yaitu dengan para pengelola dan pengurus. Di mana pada wawancara ini mereka menyatakan bahwa hasil dari kegiatan yang kita lakukan ini memberikan manfaat kepada Koperasi Ngudi Makmur. Dan rencana tindak lanjut yang kita lakukan adalah yaitu rencananya kita akan melakukan perbaikan tata kelola organisasi pada Koperasi Ngudi Makmur tersebut. Pada akhir dari kegiatan ini dihasilkan dengan melakukan pembukuan dan pengarsipan administrasi yang ada di koperasi tersebut menjadi tertata dan terdokumentasi dengan baik serta terstandarisasi.
melalui SOP yang disusun, baik SOP keuangan maupun pembukuan. Sedangkan yang kedua, dengan mengaplikasikan sistem keuangan, maka para staf ini bisa menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan dari modal. Kemudian yang ketiga, dengan pelatihan pendampingan yang dilakukan, ini memberikan pemahaman kepada para staf tentang pencatatan pembukuan, pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Nah, kemudian ini juga saya tayangkan tentang salah satu output pengabdian bahwa kita sudah mempublikasikan di Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah, di mana linknya di sini sudah ada di slide tersebut. Adapun dokumentasi dari kegiatan pengabdian yang kita lakukan bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Pada tayangan pertama ini, pada saat kita melakukan fokus group discussion kepada mitra kita, yaitu Koperasi Ngudi Makmur dengan para pengelola, pengurus maupun staf yang ada di sana. Di mana pada FGD yang kita lakukan di sini yaitu membahas tentang rencana tahapan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan FGD ini tidak kita lakukan hanya sekali, tetapi kita lakukan beberapa kali dan lokasinya ada di Koperasi Ngudi Makmur. Kemudian tayangan yang berikut ini adalah pelatihan dan pendampingan yang kita lakukan, yaitu tentang aplikasi software keuangan. Di mana pada aplikasi software ini para staf maupun pengurus dan pengelola itu bisa memahami tentang pengoperasian dari software tersebut. Bagaimana cara memasukkan transaksi-transaksi keuangan, kemudian membuat jurnal, buku besar yang akhirnya akan terbentuk laporan keuangan secara komprehensif, yaitu ada neraca yang sederhana, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas, kemudian juga ada laporan perubahan modal yang ada di Koperasi Ngudi Makmur. Kemudian tayangan yang berikut yaitu tentang penyusunan SOP, baik SOP keuangan maupun SOP dari pembukuan atau pengarsipan. Di mana SOP ini kita tidak hanya melakukan pelatihan saja, tetapi juga melakukan satu pendampingan. Jadi penyusunannya itu dilakukan secara bersama-sama. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.